Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Priani Kurniawan dengan NIM 1216000028. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang uji McNamara. Nah, di sini McNamara itu kapan sih digunakan? Nah, McNamara digunakan untuk menguji dua sampel dependen atau berhubungan. Skala ukurnya itu nominal, ingat ya, nominal. Nah, ciri uji menguji efek sebelum dan sesudah sampel untuk menguji saat sebelum sama dengan sampai sampel untuk menguji saat setelah. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini bisa manual atau menggunakan SPSS. Nah, di sini saya bacakan dulu ya. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, di sini ada tidak membeli, membeli, perilaku konsumen. Kita langsung aja menggunakan SPSS ya teman-teman. Nah, di sini jadi di variabel view ini aku udah input ini tuh sebelum, sesudah, dan frekuensi. Nah, di sini di labelnya di sini kita buat sebelum dan setelah penjualan, bawahnya kita buat sebelum dan setelah sponsor. Nah, untuk di values ini kita bikin 1 tidak membeli, 2 membeli, sama juga kayak bawahnya, 1 tidak membeli, 2 membeli. Nah, untuk ininya kita pakai nominal scale. Nah, kita langsung ke data view. Nah, di sini aku udah nginput datanya. Ini sesuai yang ada di soal. Kita langsung ke analis, kita ke non-parametric test, kita ke to related sample. Nah, di sini kita pindahin ya yang ini, yang penjualan dan sponsor ke kanan. Nah, gini. Kita pencet checklist MC McNamara. Ini kita unchecklist. Nah, oke. Nah, di sini keluar kan hasil yang kita dapat ini. Nah, ini dia. Kita langsung ke Word aja ya. Nah, di sini kita membuat hipotesa penelitian. Di sini hipotesis penelitiannya itu adanya perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Ini yang soalnya. Terus hipotesis statistiknya itu H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Nah, untuk taraf signifikannya atau alfanya itu 5%-nya sesuai soalnya. Nah, ini yang udah kita hasilkan dari menggunakan SPSS. Nah, untuk kriteria ujinya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value, nah p-value-nya ini 0,000, ini ya p-value-nya. Nya. Nah, di sini kurang dari alfanya 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji C-kuadrat. Nah, di sini spesifikasinya, saya jelaskan dulu data observasi berskala ukur nominal. Kedua, kelompok data berasal dari populasi independen karenanya disajikan dalam tabel kontingensi K kali K. Tiga dapat digunakan baik untuk dua sampel independen maupun untuk K sampel independen. Nah, di sini ada sampel atau contohnya. Nah, dibaca aja. Terus ini tuh pertanyaannya apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank. Nah, di sini kita menggunakan SPSS. Kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, di sini aku udah input nih yang tingkat bank, kita bikin tingkat bank dan frekuensi. Nah, untuk labelnya ini di sini tingkat pendidikan, bawahnya jenis bank yang dipilih.
Untuk selanjutnya untuk P-value itu 1 bank pemerintah, kedua bank swasta. Kita oke aja, yang kedua juga sama. Nah, ini kosongin. Terus untuk ininya kita pakai nominal. Kalau frekuensi pakainya scale. Nah, ini kita ada input itu. Satu kan bank pemerintah. Nih. Nah, ini kan kita mau menganalisis tabel kontingensinya dulu. Kita ke data, kita ke weight case. Nah, ini kita baca dulu nih yang weight case by. Kita pindahin frekuensi ke frekuensi variabel. Nah, oke dulu. Terus kita ke analyze. Kita ke descriptive statistik. Nah, kita ke cross steps. Nah, yang tingkat pendidikan kita pindahin ke row. Yang jenis bank yang dipilih kita pindahin ke kolom. Nah, untuk ini kita tekan statistik, kita checklist Chi-square, continue, itu oke. Nah, kita tunggu. Nah, kita udah bisa lihat nih output yang kita dapat dari itu tadi ada 3. Ini dia. Kita langsung aja ya forward-nya yang udah aku hipotesa penelitian ini udah buat. Jadi hipotesa penelitiannya ini adanya perbedaan salah maaf. Ini uji Chi-kuadrat. Nah, ini. Jadi hipotesis penelitiannya itu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank dalam menyimpan uang. Nah, hipotesis statistik. Nah, ini H0. Proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang. H1, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Ini tara signifikannya 5% ya. Nah, ini yang udah tadi dicari ada 3. Nah, kriteria ujinya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alpha. Jadi kesimpulannya pada persen Chi-square didapat nilai assumpsi adalah 0,00. Nih. Tuh, kita bisa lihat ini. Nah, kita bisa lihat. Terus maka p-value 0,000 kurang dari sama dengan alpha 0,05. Oleh karena itu HO sudah pastinya ditolak. Maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Gitu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke uji eksak Fisher. Nah, spesifikasinya ini di sini tentunya beda ya. Jadi di sini definisinya tuh untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Spesifikasinya ini skala ukur nominal atau ordinal sudah tadi disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Ukuran sampelnya itu N kurang dari 1/25. Nah, contoh kasusnya ini nih. Disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil warna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Ini dia datanya. Apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Kita langsung ke menggunakan SPSS. Nah, ini di variable view kita udah ini. Di sini kelompok, warna, frekuensi. Untuk label di sini kelompok dan warna mobil variabelnya. Nah, untuk di value ini 1 birokrat, 2 akademisi. Sama juga yang bawahnya. Ini sama kayak caranya itu sama kayak Chi-square ya, teman-teman. Nah, ini dia udah diinput datanya. Kita langsung kayak tadi kayak Chi-square. Kita ke ini weight case, terus kita pindahin. Oke. Terus kita analyze, kita ke descriptive statistik, ke cross step,
Pokoknya persis banget sama yang tadi chi-square. Ini kita kayak tadi juga disiniin terus statistik, ini chi-square, continue, dan oke. Nah, ini tuh outputnya sama kayak chi-square yang tadi udah kita apa? Udah kita buat, udah kita cari. Nah, di sini tuh ada yang kita lihat itu di sini nih. Fisher exact test value-nya ini. Nah, uh, dari hipotesis penelitian Elsa Fisher tadi, terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Hipotesis statistiknya ini. Ini ya. Ya, terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. H1 terdapat perbedaan antara birokrat akademisi dalam memilih warna mobil. Tanda signifikannya seperti biasa 5%. Tuh, kita udah copy, udah kasih bikin. Nah, ini dia tuh. Nih. Nih. 0,315. Garis 15. Nah, kriteria ujinya itu H0 ditolak jika value kurang dari sama dengan alpha, seperti biasa. Jadi, kesimpulannya pada Fisher exact test didapat nilai asumsi adalah 0,315. Maka value 0,315 lebih dari 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Jadi ini saya menggunakan nilai asumsi yang itu the side dikarenakan pada kasus contoh ini merupakan contoh kasus dua arah. Jadi ini tuh kasus dua arah ya, teman-teman. Sekian tutorial atau pembahasan tentang uji McNemer, uji Chikwada, dan uji Exact Fisher menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.